Tim Kubi Coaching, untuk mengawali sesi pagi ini ada baiknya kita berdoa memohon kelancaran untuk acara hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Coaching Leaders, pada ILF 39 ini kami mengangkat tema Reflect and Reshape Preparing for 2024. Yap, tidak terasa ya, tahun 2023 tinggal beberapa hari lagi. Kalau kita hitung mundur, mungkin sekitar 37 hari lagi menuju tahun 2024. Lantas, sudah sejauh mana pencapaian kita di tahun 2023 ini? Dan apa saja yang bisa kita syukuri di 2023 dan apa pembelajaran yang bisa kita dapat sih hingga hari ini? Nah, di tahun 2024 diprediksi dapat membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia pekerjaan, tren bisnis, dan dinamika karir. Pandemi global, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial akan menjadi faktor utama yang membentuk landscape ini. Kami menyadari perlunya persiapan yang matang dan strategi yang tepat guna menghadapi dinamika baru yang nantinya akan muncul. Dan tema Reflect and Reshape ini kami hadirkan untuk menekankan arti pentingnya melihat kembali perjalanan kita hingga dapat memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana nantinya kita dapat merespon apapun yang nanti akan terjadi di tahun 2024. Dan khususnya kali ini kita melalui proses group coaching. Dan seperti yang sudah kami sampaikan pada informasi sebelumnya, kita akan memberikan format yang spesial dalam ILF kali ini, yaitu akan ada group coaching session. Nah, rekan-rekan coaching leaders akan didampingi oleh associate coach dari Kubi Coaching. Siapa aja sih? Yuk kita lihat dulu. Oke, ada Coach Ukon, Coach Ai, Coach Dodi, Coach Fajar, dan juga Coach Kitty. Mohon izin saya menyapa satu-satu nih. Selamat pagi Coach Ukon. Selamat pagi Rena, selamat pagi Coach Leader semua. Senang sekali bisa berada di sini. Ya, selamat pagi Coach Ukon. Coach Ukon ini adalah HR konsultan dan juga associate coach di Kubi Coaching. Seperti itu. Dan yang kedua ada Coach Ai. Selamat pagi Coach Ai. Selamat pagi Mbak Rena, selamat pagi para coaching leader, semoga sehat-sehat semua ya. Ya, selamat pagi Coach Ai. Coach Ai ini merupakan People Development Consultant dan juga coach serta trainer di Kubik Group. Dan selanjutnya ada Coach Dodi. Nah, sudah hadir Coach Dodi. Pagi Coach Dodi. Pagi Mbak Rena, selamat pagi coach semuanya. Sukses mulia untuk kita semua. Ya, sukses mulia juga. Kemudian Coach Dodi ini adalah trainer dan coach personal mastery. Sering juga dikenal sebagai Stephen Man ya Coach Dodi ya. Ya, oke. Selanjutnya kita beralih ke Coach Fajar. Selamat pagi Coach Fajar. Selamat pagi Mbak Rena dan selamat pagi coaching leaders. Ya, Coach Fajar adalah merupakan training, coaching, learning and development specialist serta asesor dan juga associate coach di Kubi Coaching juga. Dan yang terakhir ada Coach Kitty. Selamat pagi Coach Kitty. Selamat pagi Mbak Rena, selamat pagi coaching leader semua. Selamat menikmati sesi hari ini. Yes, selamat pagi Coach Kitty ini merupakan Project and Operation Manager, Learning Designer dan Customer Community Satisfaction Specialist. Nah, itu dia coaches kita yang akan mendampingi rekan-rekan nanti di grup coaching. Udah nggak sabar ya. Namun sebelum itu, terima kasih para coaches. Nanti kita akan ketemu di dalam breakout room dengan rekan-rekan coaching leaders. Kita akan mendengarkan gitu ya, ada keynote speaker yang akan menghantarkan kita pada Reflect and Reshape ini dengan topik Team Empowerment Through Coaching and Mentoring. Nanti akan bersama Coach Fauzi Rahmanto, Direktur Eksekutif Coach dari Kubi Coaching. Nah, sudah ada hadir bersama kita. Selamat pagi Coach Fauzi. Selamat pagi Coach Rena. Selamat pagi juga coaching leader semuanya. Apa kabar? Baik, gimana cuaca di Bandung Coach?
Saya tidak sedang di Bandung, tapi cuacanya cerah. Ya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Sip, terima kasih Coach Fauzi nanti akan menyampaikan sebagai keynote speaker. Nah, gimana coaching leaders? Udah nggak sabar mengikuti rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin menginformasikan ground rules kita selama acara berlangsung. Yang pertama, mohon untuk mute microphone device Anda. Hal ini untuk menjaga informasi dari pembicara dapat diterima dengan baik. Kemudian kedua, silakan sampaikan pertanyaan Anda pada kolom chat dan akan dijawab setelah sesi pemaparan selesai. Dan yang ketiga, mohon untuk bisa menyalakan kamera dan memastikan device Anda siap untuk nanti masuk ke dalam breakout room gitu ya, untuk bisa menjalankan sesi group coaching. Dan nantinya pasti akan ada semakin seru gitu ya, surprise dari tim Kubik Coaching. Dan kami juga tentunya acara hari ini akan semakin seru dengan hadiah bagi Anda yang setia pada Empowering Leaders Forum. Nah, gimana nih caranya gitu ya? Saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk berkenan sedikit men-share posting gitu ya, ILF spesial kali ini di akun sosial media Anda, baik boleh Instagram maupun LinkedIn gitu ya. Nanti kami akan cek boleh di IG story maupun feed, jangan lupa tag akun kami kubik.coaching. Nanti untuk 2 orang yang beruntung kami akan berikan hadiah saldo elektronik sebesar Rp100.000. Dan jangan khawatir, kami juga akan berikan surprise lainnya untuk Anda yang aktif hingga akhir sesi. Jadi stay tune. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan e-sertifikat dari kegiatan hari ini, silahkan untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan oleh rekan kami di kolom chat. Silahkan. Nanti e-sertifikat akan kami kirimkan ke email Anda yang terdaftar. Baik, coaching leader semuanya sudah tidak sabar kan ya? Coba saya cek-cek terlebih dahulu nih jempol virtualnya. Boleh dong diangkat? Dimainkan emoticon jempolnya juga boleh. Bukan serem. Oke, sip. Langsung saja kita mulai acara pagi hari ini dengan mendengarkan paparan hantaran dari Coach Fauzi Ramanto sebagai keynote speaker. Silakan Coach Fauzi. Baik. Suara saya terdengar ya. Saya nunggu suara musik soalnya tadi ya. Baik, terima kasih banyak coaching leaders, sebuah kehormatan pagi hari ini bisa bersama kembali dengan teman-teman. Apalagi kali ini saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya, para associate coach Kubik Coaching. Saya sapa dulu mereka ya. Coach Dodi, apa kabar? Ya. Mantap, Coach. Mantap ya. Nanti kita sama-sama akan dampingi rekan-rekan semua coaching leaders yang pagi hari ini sudah berkumpul. Ada Coach Ukon, ya. Apa kabar Coach Ukon? Ya. Alhamdulillah baik, sukses mulia. Sukses mulia. Ini mohon berkenan nanti Coach Dodi dan Coach Ukon biar mudah dikenali oleh peserta. Namanya pakai Coach ya depannya ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh teman-teman panitia bantu rename ya. Coach Fajar, wah tadi sudah menyapa juga, tapi saya ingin sapa kembali. Kalau Coach Dodi, ya ini kalau Coach Dodi tadi disebut oleh Mbak Rena Stephen Man. Nah ini Stephen Boy-nya ini nih. Masih muda ya. Dan ada yang keren banget kalau lagi memandu coaching, Coach Ai. Coach Ai, apa kabar Coach Ai? Wes, ini Alhamdulillah, yes, sukses mulia. sukses mulia. Semoga nanti ada yang beruntung bareng dengan Coach Ai. Dan ada Coach Kitty ya. Selamat pagi Coach Kitty. Baik, saya akan mengantarkan sebelum kita memasuki sebuah pengalaman baru. Jadi biasanya rekan-rekan peserta Empowering Leaders Forum hanya mendengar ya apa yang kami sampaikan, lalu kemudian interaksi berupa pertanyaan saja. Tapi kali ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda, di mana kita akan memberikan pengalaman sesi coaching bersama teman-teman semuanya. Jadi nanti kami akan undang rekan-rekan masuk ke dalam breakout room dan kita akan lakukan sesi coaching di sana. Ditemani oleh rekan-rekan coach hebat yang hari ini sudah hadir ya. Ini keren banget ya, pengalaman langka. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau make sure dulu, mau memastikan bahwa rekan-rekan semuanya siap ya untuk mendapatkan experience itu. Untuk itu karena nanti di dalam breakout room akan ada interaksi,
saya mau tes dulu nih ya. Kalau yang dapat open cam, mohon berkenan untuk open cam ya. Kenapa? Karena nanti di dalam breakout room tentu akan ada interaksi dan interaksinya membutuhkan wajahnya bisa terlihat gitu ya. Jadi boleh nih sekarang yang dapat open cam mohon kesedia aja untuk open cam ya. Boleh ya, supaya nanti ketika diskusi berinteraksi, nah, aduh keren banget ya. Mohon maaf sambil Oh, di jalan coach. Ya, boleh sambil antusias, di jalan antusias. boleh. Yes, Ya. sambil di jalan boleh. Mas Yudi juga terima kasih, Mbak Teresia terima kasih, Ibu ya maaf ya, Mbak Niken ya. Aduh, semua senang banget sudah makin banyak yang open cam. Nah, nanti rekan-rekan ketika masuk breakout room seperti itu ya, kami dapat mungkin open cam, lalu mikrofon yang juga diaktifkan akan berinteraksi dengan para coach. Nah, sebelum kita masuk ke dalam breakout room, izinkan saya untuk mengantarkan terlebih dahulu ya, untuk menyamakan frekuensi, menyamakan sudut pandang apa yang sesungguhnya akan kita lakukan proses di dalam grup coaching nanti ya. Saya izin share screen, nanti mohon disampaikan apakah sudah terlihat atau belum ya. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya? Yes. Oke, terlihat ya teman-teman ya. Oke, nah saya ingin menyampaikan terlebih dahulu alasan kenapa kok kami di Kubik Coaching pada hari ini yang spesial ini, penghujung tahun, memilih topik reflect dan reshape. Ya, karena ini sudah mau tutup tahun, kita memasuki tahun baru sebentar lagi, tapi juga banyak hal ya yang dapat kita pelajari dari tahun 2023 dan yang dapat kita siapkan untuk masuk ke dalam tahun 2024 ya. Tapi pasti banyak sekali hal yang bisa kita bahas terkait dua hal tersebut ya. Dan kita ingin membatasi dulu ya hal yang kita bahas. Saya beberapa waktu yang lalu membaca sebuah referensi ya tentang bagaimana sebuah organisasi bertransformasi, bagaimana sebuah organisasi berubah. Di mana sebetulnya letak poin di mana kalau kita ingin melakukan perubahan bisa kita jadikan fokus. Ternyata kata kuncinya adalah tim. Jadi perubahan organisasi sebesar apapun, kata kuncinya adalah melakukan perubahan dari tim tersebut. Ya, ini menarik nih karena orang kadang-kadang ketika melakukan sebuah agenda transformasi yang pertama terfikir adalah langsung konsep besar. Tapi kenyataannya di banyak organisasi yang kami bantu memang it start from the team. Nah maka pertemuan kita kali ini akan berfokus kepada tim empowerment ya, dan kami banyak menyaksikan sudah banyak organisasi yang melakukan upaya pemberdayaan tim khususnya melalui coaching dan mentoring, tetapi pertanyaannya selalu sama ya, banyak yang merasakan bahwa kok kita belum mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Nah inilah yang mau kita angkat hari ini ya. Saya yakin yang hadir di sini semuanya adalah leader, pasti sedikit banyak punya tim ya. Definisi tim di sini adalah bukan selalu anak buah, tetapi adalah orang-orang yang bekerja sama bersama dengan kita setiap hari ya. Pasti ada ya, pasti ada orang-orang yang bekerja sama dengan kita setiap hari. Entah itu anak buah kita langsung ataupun tidak langsung ya, hubungannya sifatnya tidak langsung. Itu kita sebut tim. Dan tugas Anda sebagai leader adalah memberdayakan mereka. Nah, kita akan melakukan refleksi ya, apa yang sudah kita lakukan selama ini dan apa yang dapat kita perbaiki di tahun 2024 ya. Ini ya, jadi bisa dipahami ya. Fokusnya adalah pada tim development atau tim empowerment, khususnya bagaimana kita bisa memberdayakan mereka. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ke depan ini sudah dapat kita bayangkan ada beberapa hal yang sangat dinamis dan sedang terjadi, sedang dan akan terus terjadi. Kami menyebutnya sebagai dinamika bisnis. Ya, wajar dalam bisnis pasti ada dinamika bisnis. Dinamikanya apa saja? Saya highlight beberapa yang memang sering muncul dalam percakapan kami dengan para klien Kubik Coaching. Apa saja diantaranya? Pertama, mereka banyak menyampaikan, organisasi yang kami bantu banyak menyampaikan, ya sekarang kita memasuki era di mana ada gap generasi ya, sementara Gen X, milenial ya sedang bekerja di suatu organisasi dan Gen Z sudah mulai masuk dalam organisasi. Beberapa sudah cukup aktif dalam organisasi. Maka
cara berkomunikasi, cara berinteraksi bisa jadi akan menjadi poin yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ya, ini tanpa perlu diperdebatkan lagi sepertinya ya. Lalu kemudian ada juga isu yang sering diangkat adalah kesadaran baru untuk memperhatikan mental health, ya, kesehatan mental anggota tim kita, serta ketangguhan mereka, resiliensi mereka, daya lenting mereka. Dan yang terakhir juga yang tidak kalah penting adalah kita memasuki fase ketidakpastian, baik dalam politik maupun ekonomi, ya, tahun pemilu. Maka 4 hal ini yang melatar belakangi kenapa kita perlu memperhatikan betul di tahun 2024 menyiapkan tim kita agar lebih siap menghadapi dinamika apapun yang terjadi. Kita coba lihat satu persatu terlebih dahulu ya. Pertama, gap generasi. Di mana sih sebetulnya isu utamanya? Isu utamanya adalah generasi yang lebih baru membawa value yang berbeda, membawa ekspektasi yang berbeda, membawa cara bekerja yang berbeda, dan ini pasti akan mempengaruhi culture organisasi. Ya, jadi mau tidak mau organisasi sekarang harus bisa lebih mengadopsi budaya yang diverse, ya, yang bisa siap menerima berbagai perubahan ataupun perbedaan generasi. Ini yang jadi isu utama. Lalu yang kedua, dari sisi perkembangan teknologi yang demikian cepat, ini telah mengubah cara-cara orang bekerja. Kehadiran artificial intelligence, otomasi, ya, penggunaan data analytics, ini sudah berhasil membuat proses bekerja lebih streamline, lebih nyambung dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi ada challenge tentunya, ya. Bagaimana supaya seluruh anggota tim kita dapat menggunakan kemajuan teknologi tersebut di dalam pace yang sama. Menjadi isu juga hari ini. Dan mungkin juga isu yang saya sampaikan bisa jadi kita temui ya di tempat kita. Lalu yang ketiga tadi ya ada kesadaran baru bahwa kita perlu recognize bahwa di tempat kerja itu isu mental health perlu menjadi perhatian lebih. Semula mungkin agak terabaikan, tapi ternyata memang kita sadari bahwa itu ternyata berpengaruh terhadap kualitas bekerja. Jadi pada akhirnya kita juga harus menyiapkan anggota tim yang lebih resilient, lebih tangguh, dan kita perlu welcome dengan apapun upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesehatan mental mereka. Ya. Dan tidak semua organisasi sudah siap melakukan itu. Lalu yang terakhir tentu saja kita menghadapi situasi politik dan ekonomi yang masih uncertain, baik di tataran domestik maupun di tataran geopolitik. Ya, tiba-tiba ada perang di sini, perang di sana, sampai kapan selesai kita tidak tahu. Sementara di domestik kita perlu siap dengan ketidakpastian dari situasi pesta demokrasi yang akan kita alami bersama. Nah, ini kita nyebutnya dinamika, ya, dinamika. Bukan tantangan, karena pasti ada dan sifatnya sangat dinamis. Yang justru menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menghadapinya, ya. Nah, jawabannya sebetulnya sederhana, ya. Jawabannya ternyata situasi dinamis seperti itu akan dapat dihadapi dengan baik apabila tim kita dapat kita tumbuhkan menjadi tim yang berdaya, empowered team. Ya, seperti apa sih empowered team ini? Empowered team ini adalah mereka yang tidak hanya berfokus pada saya mau bekerja secara mandiri, tetapi di balik kemandiriannya tadi, mereka punya etos kerja yang baik, mereka sangat akuntabel dalam berkolaborasi, dan akhirnya mereka menjadi sekumpulan orang yang siap menghadapi perubahan apapun. Ya. Mereka self-organizing, tetapi setiap individu yang bekerja bertanggung jawab juga terhadap hasil akhir yang mau dibuat oleh perusahaan. Maka ketika mereka menghadapi keberhasilan ataupun setbacks ataupun kegagalan, mereka selalu bisa mencari learning di balik itu semua dan akhirnya bertumbuh. Ya, tentu kalau digambarkan seperti ini, semua orang jadi akan menjawab, saya juga mau punya empower team. Gitu, ya. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai leader berhasil membangun tim kita menjadi tim yang berdaya? Ini yang mau kita bahas dan ini yang nanti akan teman-teman dapatkan melalui experience ketika masuk ke dalam breakout room nanti, ya. Tapi sebelumnya yuk kita kupas dulu. Jadi kalau saya ingin memiliki empower team, karakteristiknya seperti apa? Dan mungkin pertanyaannya juga bisa diubah, sudahkah tim saya adalah tim yang punya karakteristik tim yang berdaya? Ya, jadi ini pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada kita as a leader. Ya.
Oke, kita coba petakan ya. Kita coba petakan karakteristik dari tim yang berdaya itu seperti apa. Pertama, tim yang berdaya adalah tim yang punya kemampuan beradaptasi dan sekaligus resilient ya. Punya daya lenting, punya ketangguhan dan siap beradaptasi. Satu itu ya. Yang kedua, ini adalah tim yang punya budaya untuk continuous learning, untuk terus-menerus belajar. Seperti apa nanti akan saya jelaskan. Dan yang ketiga, mereka itu punya keberanian untuk mencoba hal baru, ya, untuk melakukan eksperimentasi. Yang keempat, mereka otonom, ya, diberi kemandirian, tapi bertanggung jawab ya atas kemandirian tersebut. Lalu yang kemudian yang kelima, yang terakhir, mereka itu secara aktif bekerja dengan cara berkolaborasi untuk menciptakan sinergi. Ya, jadi mereka selalu memandang bahwa kunci keberhasilan mereka tidak ada pada diri mereka sendiri, tetapi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, 5 hal ini ya akan menjadi ciri dari tim yang berdaya atau empower team. Saya akan sedikit jelaskan satu persatu supaya teman-teman peserta bisa membayangkan tim saya sudah empowered atau belum gitu ya. Mungkin bisa dinilai dan nanti akan dipandu oleh para coach untuk menemukan cara agar dapat membangun tim yang lebih berdaya ya. Yuk kita lihat satu persatu. Resilient adaptability. Ini adalah tim di mana mereka mampu cepat beradaptasi ya. Ketika lingkungan berubah, mereka segera beradaptasi. Dan itu menjadi bagian dari resiliensi mereka ya, kemampuan mereka untuk punya daya lenting ya, sehingga ketika ada tantangan itu malah dipandang sebagai peluang untuk bertumbuh ya. Kalau harus mengubah cara, mereka melakukan pivot dengan cepat, dengan mulus dan tanpa banyak mengeluh ya. Nah, mereka akan confident sekalipun situasi yang dihadapi itu adalah hal baru buat mereka ya. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, mereka punya budaya untuk terus belajar ya. Ini bahkan ciri khas utama dari empower team. Ya, belajar itu bagian keseharian mereka. Mereka punya daya yang tidak lelah-lelahnya gitu ya, mencari knowledge baru yang tidak lelah-lelahnya. Dan bahkan tidak hanya dari knowledge yang standar, tapi pengetahuan yang diperoleh dari experience, dari pengalaman. Mereka haus pengalaman baru untuk dijadikan poin pembelajaran buat mereka. Dan yang ketiga, mereka berani mencoba hal baru, diberi tantangan untuk mencoba hal baru, mereka berani lakukan. Bahkan mereka bersedia untuk melakukan hal-hal yang sifatnya berisiko, tetapi resikonya dikalkulasikan dengan baik. Kalau ada pendekatan baru, teknologi baru, metodologi baru, mereka dengan senang hati mau mencoba. Ya, dan ini yang menjadi kekuatan mereka, itulah yang menyebabkan mereka selalu berada di ujung tombak dibanding yang lain. Dibanding kompetitornya pasti berada di ujung. Kalau punya courageous experimentation. Nah, yang berikutnya adalah banyak wacana yang mengatakan bahwa tim ideal itu adalah self-organizing. Tim yang diberi otonomi untuk kemudian membuat keputusan sendiri. Yes, tetapi kalau tim yang berdaya itu diikuti dengan akuntabilitas. Jadi bahkan kerangka akuntabilitas itu adalah dasar operasi dari tim yang berdaya. Ya, mereka punya otonomi yes, tetapi mereka sadar betul tanggung jawabnya ada di mana, sehingga hasil akhir itu tetap menjadi prioritas mereka. Ya, keputusan dibuat untuk menghasilkan tujuan yang itu adalah tujuan bersama. Ya, tidak berpikir sendiri-sendiri. Dan itu yang nyambung juga ke bagian terakhir. Maka mereka punya dorongan untuk membangun kolaborasi, untuk menciptakan sinergi secara terus-menerus. Ini yang menjadi ciri dari tim yang berdaya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita membangun tim yang berdaya? Sebetulnya formulanya sederhana, ya. Formulanya sangat simpel. Formulanya kalau dirangkum seperti ini, ya. Sudut pandangnya begini, teman-teman. Tim yang berdaya itu hasil akhir. Ya, tim yang berdaya itu hasil akhir. Dia akibat. Maka kita harus mencari sebabnya. Ya, maka kalau kami di Kubi Coaching merumuskannya jadinya begini. Memiliki tim yang berdaya itu adalah akibat dari aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang kita lakukan, di antaranya melalui coaching dan mentoring. Dan aktivitas-aktivitas pemberdayaan melalui coaching dan mentoring itu adalah akibat dari para leadernya yang sudah mampu menempatkan diri untuk menjadi ya coach dan mentor yang baik. Jadi empower team itu nggak datang tiba-tiba.
itu adalah hasil akhir dari aktivitas yang kita lakukan. Aktivitas kita adalah buah dari bagaimana kita menempatkan diri kita, bagaimana kita bisa mengenali diri kita, dan akhirnya mampu melakukan aktivitas pemberdayaan tersebut. Dan aktivitas pemberdayaan tersebut akan berbuah tim yang berdaya. Ya, skemanya sederhananya seperti ini. Ya, jadi ketika nanti kita akan melakukan reflect dan reshape, maka ini kita jadikan sebagai kunci. Pertama, kita perlu memandang diri kita, apakah kita sudah menjadi coach dan mentor yang baik untuk tim kita atau belum. Dan kalau kita sudah mengenali, maka kita bisa menilai diri sendiri, sudahkah kita juga melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya memberdayakan anggota tim kita. Ya, aktivitasnya apa saja kalau sudah, ya. Kalau belum, aktivitas apa lagi yang perlu kita perkuat atau pertajam. Karena pada akhirnya empower team itu adalah hasil akhirnya. Nah, teman-teman akan mendapatkan experience yang sangat menarik hari ini karena sudah ada para coach profesional, ya, the associate coach Kubik Coaching yang nanti akan menemani teman-teman semuanya di dalam breakout room untuk sama-sama merenungkan ini, ya. Dan kami akan berikan sebuah tools, ya. Tools ini free for all of you, ya. Jadi tools untuk memetakan bagaimana kita nanti dapat menciptakan tim yang berdaya, ya, melalui 2 fase diskusi. Pertama, nanti para coach akan mengajak rekan-rekan melakukan reflection, ya, dan kemudian reshape. Ya, jadi prosesnya seperti apa, detailnya bagaimana, nanti para coach yang akan memandu. Tetapi kanvas ini it's all yours. Jadi teman-teman nanti ketika mengikuti proses coaching di dalam grup, pasti akan terinspirasi, dan setelah itu bisa melakukan sendiri di rumah, di tempat kerjanya, ya, dengan menggunakan tools yang akan kami bagikan, ya. Jadi semoga aktivitas kita hari ini tidak hanya menyenangkan, tapi berdampak untuk tim kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Coach Rena. Oke, baik rekan-rekan, mohon izin akan dimasukkan ke dalam breakout room. Suaranya tidak terdengar, Mbak Rena. Ya, mungkin saya bisa bantu. Rekan-rekan, nanti kita akan... Ya. Baik rekan-rekan semuanya, ini saya mewakili Mbak Rena, ya. Kita akan masuk ke dalam breakout room, ya. Jadi nanti di dalam breakout room itulah proses coaching akan dilaksanakan, gitu ya. Silakan teman-teman panitia untuk melakukan assignment breakout room kepada para peserta. Silakan enjoy the coaching session.
penting untuk membangun tim berdaya dengan karakteristik seperti yang tadi sudah kita diskusikan. Mereka punya kemampuan beradaptasi dan ketangguhan, mereka punya keinginan dan budaya belajar yang terus-menerus, mereka punya keberanian untuk mencoba hal yang baru, mereka punya otonomi tetapi juga bertanggung jawab atas otonomi tersebut, dan mereka terdorong untuk melakukan kolaborasi dan sinergi. Nah, pertanyaan sesungguhnya yang tadi kita pergunakan untuk reflection maupun reshaping upaya kita membangun tim ini adalah prosesnya dari mana gitu ya. Dan tadi teman-teman dengan sangat luar biasa akhirnya menemukan bahwa tim yang berdaya ini adalah buah ya. Buah dari apa? Buah dari perbuatan kita ya, dari aktivitas yang kita lakukan. Dan aktivitas yang kita lakukan itu berakar kepada bagaimana kita memandang diri kita ya. Jadi kalau kita sudah berhasil menemukan kita sejatinya perlu menjadi siapa, maka kita akan dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan pembangunan atau pembentukan tim. Dan pada akhirnya kita akan menikmati buahnya, yaitu memiliki tim yang berdaya. Nah, maka untuk itu, tadi ada beberapa poin menarik ya. Karena tim berdaya ini adalah buah, ya, hasil akhir dari perjalanan kita. Maka tadi ketika saya mengamati proses diskusi, saya menemukan beberapa hal menarik ya. Misalnya, di bagian menjadi coach dan mentor. Ternyata menjadi coach dan mentor itu tidak serumit yang kita bayangkan. Ya, ternyata bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Menjadi coach, menjadi mentor itu sebetulnya adalah sikap pribadi kita, cara pandang kita kepada diri kita sendiri. Kita memandang diri kita sebagai siapa. Dan tadi mengemuka di beberapa kelompok, saya campur ya dari beberapa kelompok. Yang pertama ternyata bisa sederhana menjadi role model bagi anggota tim kita. Ya, kita bisa start dari situ. Menjadi role model, artinya kita juga harus bisa memperbaiki sikap-sikap kita agar bisa menjadi contoh bagi mereka. Lalu kemudian kita juga bisa mengembangkan proses supaya trust selalu terbangun. Itu start dari kita juga. Karena inisiatif untuk menegakkan integritas, menghidupkan trust itu selalu datangnya dari kita terlebih dahulu. Dan bisa juga sederhana kita terbuka terhadap gagasan. Tadi ada yang menyampaikan dia, saya perlu lebih terbuka terhadap gagasan pada tim saya gitu. Ini adalah cara pandang pada diri saya, pada diri kita. Mungkin selama ini kita kurang cukup terbuka terhadap gagasan. Dan bisa jadi sesederhana kita sebetulnya dapat lebih suportif kepada anggota tim kita. Selama ini saya memandang tim saya perlu mendapat challenge, tetapi challenge saja mungkin tidak cukup. Perlu kita balance dengan support, ya. Dengan menjadi suportif, menjadi role model, menjadi orang yang menjadi contoh untuk membangun trust, terbuka terhadap ideas, itu bisa jadi titik awal yang sangat baik ketika kita mau menjadi seorang coach maupun jadi mentor. Nah, kalau ini sudah berhasil kita miliki, tentu perlu kita lengkapi dengan keterampilannya. Dan keterampilan itulah yang akan dapat membantu kita mempraktekkan aktivitas-aktivitas coaching. Tadi hampir semuanya sudah mengatakan siap untuk melakukan aktivitas coaching dan mentoring, ya. Tetapi ada juga yang secara jujur dan terbuka mengatakan bahwa ya, saya juga perlu melatih keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya pada saat coaching dan mentoring session formal, tetapi keterampilan itu dihidupkan dalam perilaku sehari-hari. Dan itu sudut pandang yang sangat bagus. Ya, jadi aktivitas coaching mentoring sesungguhnya bisa dilakukan seperti itu, ya, menjadi aktivitas rutin yang adalah bagian dari perilaku kita sehari-hari. Seperti misalnya mempraktekkan active listening, ya, kita tadi ada beberapa leader yang sudah komit mulai dari sekarang akan lebih banyak mempraktekkan active listening. Kalau sedang berdialog dengan tim, tidak hanya memberi arahan, tapi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih powerful lagi, ya. Dan sebagai bagian dari mentorship, maka juga bersedia untuk melakukan knowledge sharing dan yang pasti menyampaikan feedback kepada anggota tim. Ini adalah hal-hal yang saya yakin teman-teman bila lakukan sebagai bentuk aktivitas sehari-hari atau bahkan menjadi perilaku sehari-hari, maka pada dasarnya kita sedang menghidupkan aktivitas coaching dan mentoring, meskipun tidak selalu melalui pertemuan coaching dan mentoring secara formal. Sehingga di ujung buah yang kita petik adalah terbangunnya tim yang berdaya. Dan kita semuanya di Kupi Coaching maupun para associate coach berharap itulah yang dapat kita capai bersama, dapat kita wujudkan bersama. Kita masih akan terus berjumpa kembali di dalam forum seperti ini untuk saling mengingatkan, saling mengasah kemampuan kita menjadi pemimpin yang memberdayakan tim.
dan akhirnya melahirkan tim berdaya. Sehingga nanti organisasi kita akan siap menghadapi dinamika bisnis apapun yang akan kita jumpai di tahun 2024. Itulah penutup yang bisa saya sampaikan, sekaligus ucapan terima kasih saya yang tulus kepada rekan-rekan semuanya yang selalu antusias membersamai kita semuanya di dalam Empowering Leaders Forum sepanjang hampir 40 episode ya. Sepanjang tahun ini juga terima kasih, sangat luar biasa sekali. Sampai jumpa lagi tahun depan dalam situasi yang jauh lebih kondusif, lebih berdaya dan siap menghadapi dinamika bisnis apapun itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu coaching leader semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Tentunya pasti akan ada insight dan pembelajaran Bapak Ibu yang dapatkan pada acara hari ini. Saya mau mengundang satu orang untuk bisa berkenan sharing itu yang apa sih yang didapat dari sesi tadi. Boleh dong satu orang, siapa yang berkenan, boleh dibantu tim, ada yang berkenankah untuk sharing? Silahkan. Nah, ada yang sudah muncul. Siapakah? Halo. Bisa dibantu? Yes. Dengan siapakah? Bu Nabila, Halo, boleh Bu Nabila? Oh, Pak Mustaqim. Oke, silahkan Pak Mustaqim. Kita kasih kesempatan untuk bisa sharing singkat. Apa sih yang didapat Pak dari proses tadi grup coachingnya? Silahkan. Iya, mungkin singkat saja. Terima kasih para coach semua. Yang saya dapat sih khususnya itu ya, pada saat reflect itu mencoba untuk mempunyai ekspektasi tim empowerment itu seperti apa, tapi pada akhirnya langsung bisa ketemu bahwa memang betul-betul dimulainya dari diri sendiri, gitu. Di reshape dulu untuk tahu apa saja yang perlu di kita. Jadi itu ngikutin sesinya tadi dengan coach Fabi itu benar-benar bisa dapat di mana pada saat mereka bisa reshape tim itu berpasti. Oke, terima kasih banyak Pak Mustaqim untuk sharingnya. Dan kabar gembira, Pak Mustaqim nanti terima kasih untuk sharingnya. Jadi nanti berkesempatan mendapatkan hadiah dari tim kami, nanti akan dihubungi ya, mendapatkan saldo elektronik. Oke, boleh satu orang lagi mungkin? Siapa tadi saya sempat dengar ada satu nama juga yang tadi mau sharing lagi? Saya boleh. Boleh, silahkan. Bu Sinta, silahkan Bu. Ya, jadi kalau saya lihat ini sebetulnya kembali lagi terima kasih untuk Public Coaching untuk mengadakan event ini, karena biasanya event-event semacam ini kan tidak sampai mendetail ya, memberikan coaching dan sebagainya, tapi ini seolah-olah kita berada dalam satu situasi di mana kita memang menjalankan peran kita sebagai leader. Sangat tuntas, detail, dan baik sekali sebagai coach mengelit kita sebagai leader bagaimana sebaiknya kita melakukan sesuatu. Jadi bukan menggurui tapi memberikan saran. Nah ini sangat baik ya. Jadi saya akan propose ke perusahaan untuk memakai Public Coaching. Karena kita sebagai leader harus harus ada ini juga ya, pengarahan dari pihak lain bagaimana kita bisa berbuat baik sebagai leader. Karena kebanyakan leader merasa benar, sedangkan sebetulnya ya itulah keegoisan orang sebagai leader ya. Jadi perlu ada pihak lain yang bisa menilai kita. Terima kasih Public Coaching. Baik, terima kasih banyak Bu Sinta. Senang sekali mendapatkan pembelajarannya dan juga terima kasih kembali Bu sudah berkenan untuk hadir gitu ya di dalam event hari ini. Dan ditunggu Bu untuk selanjutnya. Oke,
Itu saja mungkin, dan sebelum menutup acara hari ini, tadi juga saya sempat janji ya untuk ada rekan-rekan yang berkenan untuk share postingannya untuk keseruan hari ini. Saya ingin, tadi saya sudah sempat cek ada satu orang yang sudah sharing, yaitu dengan akun Rianita_Hari_07. Apakah masih ada Bu Rianita atau Bu Nimade Rianita? Ya, ada Mbak. Oke, selamat juga tadi Bu Sinta dan juga Bu Rianita nanti akan mendapatkan saldo elektronik e-wallet dari tim kami sebagai giveaway. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya ucapkan selamat sekali lagi, nanti akan ada yang menghubungi melalui DM Instagram ya. Baik, sekian Empowering Leaders Forum ke-39 hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya coaching leader semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih untuk sharingnya di dalam breakout room dan juga keseruannya. Semoga acara kita hari ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Akhir kata, mewakili Kubey Coaching, saya Rena Maulida. Mohon undur diri, sampai jumpa kembali di Empowering Leaders Forum berikutnya. Salam bertumbuh, salam sukses, mulia. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Bu Pak Anton. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Leader.